sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Tun Sadlis MPD, yang saya hormati Dr. Syamsuddin MPD sebagai dosen pengampu saya pada mata kuliah perbandingan kurikulum penjas dan olahraga. Dan untuk materi kali ini saya dapat materi tentang perbandingan kurikulum pendidikan jasmani olahraga di Korea Selatan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Korea Selatan itu merupakan mempunyai pendidikan paling bagus di Asia. Dan Korea Selatan itu memiliki julukan sebagai macan Asia bersama dengan Jepang. Sekarang kita membahas tentang bendera Korea Selatan. Bendera negara ginseng ini terdiri dari 3 bagian, latar belakang putih, lingkaran merah dan biru yang ada di tengah bendera, dan 4 triagram yang ada di sudut bendera. Latar belakang putih dalam bendera melambangkan tentang kedamaian. Terus lingkaran merah dan biru dinamakan sebagai Taeguk, pusat segala sesuatu yang ada di alam semesta. Pusat pemikiran merupakan harmoni dan keseimbangan yang sempurna. Suatu gerakan yang berkelanjutan dalam hidup yang tidak terbatas sehingga mengakibatkan satu unit. Biru bagian dalam dari Taeguk dinamakan dengan Elim atau dalam bahasa Cina disebut Yin. Yin mewakili semua hal yang bersifat negatif dalam keseimbangan. Sedangkan bagian yang berwarna merah dinamakan sebagai yang menggambarkan tentang semua hal yang bersifat positif. Lingkaran melambangkan kesehatan untuk menyatukan yang negatif dan positif. Sedangkan yin dan yang mewakili tentang dualitas, contohnya surga dan neraka, api dan air, hidup dan mati, atau malam dan siang. Negara Korea Selatan. Pada tahun 1910, Jepang mulai melakukan penjajahan terhadap Korea Selatan. Perjuangan rakyat Korea dalam melawan penjajahan terhadap Jepang dituangkan dalam pergerakan 1 Maret dengan tanpa kekerasan. Pergerakan kemerdekaan Korea yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Republik Korea lebih banyak aktif di luar negara Korea, antara lain di Cina, Siberia, dan yang negara lain. Jepang yang menyerah pada tahun 1945 membuat PBB membuat rencana administrasi dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun rencana tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 1948, pemerintahan baru mulai terbentuk, di mana Korea Selatan disebut dengan Korea Demokratik dan Korea Utara disebut dengan komunis. Kedua bagian negara ini dibagi oleh garis lintang 38 derajat. Jadi Korea itu terbagi 2. Pas kemerdekaan ada Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan berafiliasi dengan Amerika, sedangkan Korea Utara berafiliasi dengan Rusia. Profil pendidikan Korea Selatan secara umum. Korea Selatan menempati peringkat 1 di dunia berdasarkan program penilaian siswa internasional atau program for International Student Assessment yang dijalankan oleh OECD. Korea Selatan menerapkan jam sekolahnya jauh lebih lama, sekitar 50 jam per minggu, dibandingkan dengan Finlandia yang hanya 30 jam per minggu. Korea Selatan sendiri menekankan pada generasi mudanya unggul dalam pendidikan, dan Korea Selatan memiliki prinsip pendidikan, jika tidak jadi manusia yang unggul, kami akan mati. Hal ini juga dipengaruhi oleh motivasi bertahan di tengah permasalahan kemiskinan pada aspek sumber daya alam dan gempuran kekuatan 4 negara besar secara geopolitik. Nah, itu 4 negara besar itu adalah Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Jepang. Tujuan pendidikan Korea Selatan, salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea tahun 1948 adalah menyusun undang-undang pendidikan. Sehubungan dengan hal ini, maka tujuan pendidikan di Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional.
atau menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, dan mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat Indonesia, dan menanamkan sifat patriotisme. Secara umum, sistem pendidikan di Korea Selatan terbagi dari 4 jenjang. Ada sekolah dasar atau Chedonghakyo, ada sekolah menengah tingkat pertama, ada Junghakyo, ada sekolah menengah tingkat atas, Godenghakyo, dan pendidikan tinggi. Adapun untuk sekolah dasar, siswa kelas 1 sampai kelas 2 belajar bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelas 3 sampai kelas 6 sekolah dasar ditambah dengan physical education, pendidikan moral, seni praktis, dan musik. Biasanya guru kelas atau wali kelas mengajar sebagian besar mata pelajaran, kecuali bahasa asing dan olahraga. Lanjut ke sekolah menengah tingkat pertama. Kurikulum sekolah menengah tingkat pertama tidak berbeda jauh dari sekolah dasar. Ada matematika, bahasa Inggris, Korea, studi sosial, dan ilmu pengetahuan berbentuk mata pelajaran ini. Sehingga siswa juga menerima instruksi dalam musik, seni, sejarah, ekonomi rumah, teknologi. Sekarang sekolah menengah tingkat atas atau Godenghakyo. Jenjang pendidikan tingkat SMA terdiri dari 3 jenis sekolah. Yang pertama, sekolah menengah umum, sekolah menengah ekonomi, sekolah menengah khusus, dan lanjut pendidikan tinggi. Universitas di Korea Selatan terbagi menjadi 3 bagian dengan dasar tahunan, yaitu Universitas Umum, Universitas Kejuruan, dan Universitas Khusus. Tahun pelajaran dibagi menjadi 2 semester. Semester 1 dari awal Maret sampai pertengahan Juli. Liburan musim panasnya adalah pertengahan Juli sampai dengan akhir Agustus. Semester 2 akhir Agustus sampai dengan pertengahan Februari. Liburan musim dinginnya akhir Desember sampai awal Februari. Ujian semester 2 dan kelulusan awal Februari sampai pertengahan Februari, yaitu 1 minggu. Liburan pendek pertengahan Februari dan awal Maret. Dan semua pelajaran reguler di Korea Selatan itu adalah 45 menit. Para siswa sekolah tinggi di Korea Selatan memiliki waktu belajar dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Bayangkan 14 jam berada di sekolah. Tujuannya agar para siswa bisa masuk ke dalam perguruan tinggi favorit, karena pesanan di sana cukup tinggi. Seakan belum cukup dengan sekolah formal, para siswa biasanya juga akan menghadiri lembaga pendidikan swasta atau hagwon. Ini berarti para siswa sekolah tinggi rata-rata tidak pulang sampai tengah malam. Bayangkan semangat belajarnya di Korea Selatan. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum di Korea Selatan atau pengembangannya, pendidikan berada pada wadah Dewan Pendidikan yang diketuai oleh gubernur atau wali kota dengan anggotanya sebanyak 5-6 orang, sehingga berjumlah 7 orang. Dewan Pendidikan inilah yang bertanggung jawab terhadap operasional pendidikan di Korea Selatan, sehingga Dewan atau Komite Pendidikan diberikan kewenangan yang luas untuk menjabarkan berbagai macam kebijakan sesuai panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kondisi ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Korea Selatan, sekolah diberi keleluasan untuk menambah kurikulum lokal sesuai minat siswa dan kondisi wilayah masing-masing, dengan pilihan kurikulum lokal yang diarahkan pada masalah utama pertanian, perikanan, dan teknologi, yang mampu membawa siswa untuk memiliki kreativitas, terutama untuk kehidupannya. Berikutnya, anggaran pendidikan di Korea Selatan. Anggaran pendidikan di Korea Selatan ini rata-rata sejak tahun 40-an telah menganggarkan pendidikan secara konstan cukup besar, yaitu rata-rata 19,7% dari total anggaran negara. Persentase anggaran ini cukup tinggi
di atas Indonesia yang hingga saat ini hanya berkutat di antara 2 sampai 8% dari total anggaran negara. Baru pada tahun 2009, anggaran pendidikan di Indonesia dianggarkan 20% dari total anggaran negara. Bayangkan sungguh sangat jauh bedanya anggaran pendidikan di Korea Selatan sama di Indonesia. Selanjutnya itu manajemen penjas di Korea Selatan. Penjas di Korea Selatan selaras dengan prinsip pendidikan secara umum yang dikembangkan di sana. Dapat dikatakan telah memenuhi standar maksimal dalam beberapa hal seperti sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar yang profesional, dan beragam program pengembangan sumber daya manusia yang memang menjadi orientasi pokok di Korea Selatan. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana olahraga dan kemampuan sumber daya manusia yang unggul serta dukungan dari pemerintah Korea Selatan menjadikan Korea Selatan sebagai negara kuat di dunia olahraga. Contohnya ini ada gambar tentang stadion futsal, stadion bulu tangkisnya, kolam renang dan taekwondo. Di Korea Selatan rata-rata sekolah di sana punya fasilitas gor, ada kolam renang, ada gor taekwondo, lengkap, beda sama dengan di Indonesia. Kemajuan ekonomi yang pesat pada dekade-dekade terakhir telah meningkatkan secara drastis minat rakyat Korea Selatan terhadap olahraga. Semakin banyak orang saat ini berlatih dan berkompetisi dalam berbagai kompetisi olahraga yang terorganisasi. Adapun ini pencapaian Korea Selatan dalam Rio de Janeiro kemarin dalam Olimpiade Rio, itu Korea Selatan menempati peringkat 8 di dunia Olimpiade Rio. Bayangkan betapa bagusnya olahraga atau prestasi olahraga di Korea Selatan. Lanjut. Struktur olahraga di negara ini sangat solid dan luas jangkauannya. Menurut buku putih olahraga 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan, ada 115.300 klub olahraga dengan 5 juta anggota, mewakili dari 10% dari total populasi di Korea Selatan. Korea secara sistematis melakukan penelitian olahraga profesional spesialis di berbagai bidang, mulai dari dinamika olahraga hingga psikologi dan fisiologi, dan membantu atlet mencapai hasil terbaik dalam kompetisi. Institut Sains Olahraga Korea atau KIS memimpin pelatihan ilmiah atlet nasional. KIS sebelumnya Pusat Penelitian Ilmu Olahraga telah memasukkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam pelatihan untuk berbagai olahraga sejak didirikan. Lembaga ini telah mendirikan pusat sains olahraga yang terdiri dari sekitar 30 pakar dengan gelar master dan doktor serta atlet-atlet pendukung yang mengincar medali Olimpiade. Negara membangun fasilitas pelatihan baru di Jincheon. Pusat pelatihan Jincheon dapat menampung hingga 1.000 atlet dalam 35 cabang yang berbeda. Oke, begitulah mungkin penampilan saya cukup sampai di sini. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.